Apa doa pengantin? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau suka ngarang ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Orang laki itu mumpung belum berumah tangga sebenarnya, mumpung belum berumah tangga, yuk taklukkan dunia. Rubah dunia. Indonesia butuh perubahan, butuh lelaki yang betul-betul bisa merubah. Mumpung belum menikah, ayo berkarya. Karena nanti kalau sudah berumah tangga, jangan katanya merubah negara, geser remote aja berantem, betul ya? Jadi bukan habis nikah baru ngayal, ngontrak di mana neng? Aku bang di mana ya? Akhirnya berantem gara-gara kontrakan. Apa di sono aja jangan, di sono jangan, di sono jangan, jangan semua bang, banyak mantan. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, yang semoga Allah selalu mudahkan jodoh untuk kalian semua insyaallah. Cakep, amin ya insyaallah. Kita minta sama Allah agar selalu diberikan keberkahan pada pagi hari ini sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Dan doa meminta berkah ini ada lagi yang sahih ketika kita diundang pernikahan sahabat kita dan kita mendoakan apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa ketika kita mengucapkan selamat kepada dua mempelai. Jadi doa pengantin dibilangnya. Apa doa pengantin? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau suka ngarang ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Sebenarnya ini inti rumah tangga tuh itu loh. Rasul tuh mengajarkan sama kita memang ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Fa in lam yastati fa alayhi bis-shawm. Fa inna lahu wija'. Iya, Rasulullah mengatakan, hai pemuda yang sudah mampu menikah, menikah. Karena yang namanya menikah ini protektor, aghadhulil basar wa ahsanulil faraj. Bisa mencegah pandangan mata menekan syahwat. Emang kalau udah nikah selesai, udah mau ngapain lagi, udah beres gitu loh. Makanya kalau kita nggak punya agenda berumah tangga, habis nikah bingung mau ngapain, main lihat-lihatan aja. Mau kemana bang? Nggak jelas. Makanya istitoah yang dibilang sama Rasul itu man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu menikah, menikah. Ini mampu bukan cuma sekedar ngontrak rumah atau beli rumah, bukan. Tapi paham bahwa dengan pernikahan itu akan datang sekian banyak keturunan, memperbanyak umat Muhammad. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi masalahnya panjang ini, bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Karena bagaimana caranya kita membuktikan cinta kita ke Rasul, yang salah satunya mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Bikin Rasul bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Makanya banyak nasihat ulama supaya kita nggak sembarangan. Ya, khususnya buat orang-orang laki itu. Kalau ulama-ulama Yaman suka bilang tuh al-walad lil khal. Anak ente tergantung ipar ente gitu loh. Jadi jangan main hantem aja, mumpung lagi ada yang demen tat. Begitu ya. Ya, bukan begitu bahasanya. Kalau Anda sembarangan memilih, kemudian dia hamil, Anda meninggal, anak Anda di tangan siapa perlu dipikirin. Apalagi kan sunnahnya orang laki kan safar. Orang laki suruh safar, suruh keluar. Terus kalau kita lagi safar, anak di tangan siapa? Itu kan kudu mikir panjang kita. Maka dibilang al-walad bil khal. Anakmu tergantung iparmu. Ada misi mendakwakan ipar kita supaya satu manhaj, ya, satu paham. Karena memang yang kita inginkan bagaimana kita membuat Nabi Muhammad bangga dengan banyaknya umat. Nah, istitoahnya ke sana. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, menikah. Mampu dalam artian luas.
Ya, dia tahu bahwa konsekuensi menikah itu menjadi pemimpin di rumah tangga. Buat laki-laki, buat perempuan konsekuensi menikah apa? Nurut dengan suami. Ini kan nggak gampang loh, apalagi perempuan. Itu ketika ijab kabul terjadi nanti, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, sah. Itu langsung dicomot dari pundak orang tua Anda, anti itu tanggung jawab dipindahin ke pundak suami. Tuh. Setelah kau ucap begitu, wahai laki-laki, istrimu ya sahabatmu, istrimu ya istrimu, istrimu ya anakmu, adikmu, semua berlaku saat itu. Dimana harus memiliki stok maaf yang lebih banyak. Karena kamu menikah dengan perempuan yang Nabi katakan tulang rusuk yang paling bengkok. Ya, jadi tulang rusuk tempatnya paling atas yang paling bengkok. Dipaksakan lurus ya nggak bakal bisa. Kira-kira siap nggak punya stok maaf yang banyak gitu loh. Karena saya suka bicara pakai bahasa yang gampang akhirnya ya, bahwa orang laki itu mumpung belum berumah tangga sebenarnya, mumpung belum berumah tangga, yuk taklukkan dunia. Rubah dunia. Indonesia butuh perubahan, butuh lelaki yang betul-betul bisa merubah. Mumpung belum menikah, ayo berkarya. Karena nanti kalau sudah berumah tangga, jangan katanya merubah negara, nggeser remote aja berantem, betul ya? Lain cerita nanti. Ya. Jadi kalau memang kita punya visi misi, sekarang lakukan. Tidaklah nanti kalau kita sudah berumah tangga kan lain cerita. Ya, ada misi lain di mana tanggung jawab kita kepada Allah langsung. Bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya ketika suaminya nggak ada. Bisa gak menjadi partner? Makanya yang Nabi cari dari sosok Khadijah itu bukan cuma sekedar istri, pasangan hidup, pendamping hidup. Ya kalau zaman sekarang mungkin terjadi, mungkin cukup menghebohkan. Rasul, penghafal Quran, tampan, pilihan Allah, kekasih Allah, siapa juga demen sama dia. Malah memilih seorang janda yang beda 15 tahun. Kalau bahasa orang sekarang yang bodoh, terjadinya Januari 2017. Ya Muhammad begitu. Apa banyak yang begitu bahasanya ya. Tapi bukan begitu. Karena memang yang dibutuhkan Rasulullah SAW seseorang pendamping. Latar belakang beliau ini kan butuh kasih sayang. Dia butuh orang-orang yang paham dirinya, sehingga dia mencari pasangan hidup yang mengerti akan dirinya. Kebayang tidak Allah berikan kemuliaan Khadijah. Dulu sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu sering sekali itu berdiam diri di Gua Hiro. Hiro ya di Mekah itu, Masya Allah, itu tinggi banget loh. Itu orang yang biasa naik gunung butuh 2,5 jam sampai 3 jam itu naik ke atas itu. Dan itu melelahkan sekali. Turun naik bisa 6 jam. Tapi ketika Nabi itu berdiam diri di Gua Hiro, yang bawa makanan pagi dan sore ya Khadijah. Hari gini siapa mau disuruh begitu, betul? Masya Allah. Dan yang pertama kali beriman ya Khadijah. Sehingga ini yang membuat Nabi ini tidak bisa berpaling hati, dan membuat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Khadijah, kata Aisyah. Tapi wanita yang paling kucemburi adalah beliau. Masya Allah. Nabi wafat di dadaku bercampur antara ludahku dengan ludah Rasul, karena melembutkan siwak saat itu kan. Tapi kalimat yang terakhir dia ucap ya Khadijah, itu membuat aku cemburu. Masya Allah, kan dahsyat sekali. Ya, ini menandakan bahwa memang Nabi mencontohkan bahwa rumah tangga itu harus punya misi dan visi, bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Karena kalau mungkin kita sekedar ingin tidak bermaksiat ya sudah, betul, bagus. Tapi kan nggak cukup hanya itu. Kita akan satu atap dengan orang yang berbeda asal usulnya, yang pasti berbeda semua-muanya. Sementara lan yasluh lirajul idza amaratu imra'ah, tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang ngatur. Bisa gak jadi pemimpin? Kalau kita bakal nggak bisa jadi pemimpin, mendingan latihan dulu jadi pemimpin dah. Karena ini banyak orang yang menghayal jadi pemimpin, udah jadi pemimpin bingung. Jangan,
Makanya punya sekian banyak karakter. Rasul mengatakan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, menikah. Karena menikah ini formula untuk mencegah pandangan mata menekan syahwat, betul. Tapi buat yang belum mampu, suruh puasa. Puasa yang betul-betul puasa ya, bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum. Rubba shaim kam min shaimin laisa lahu min syami al-jual atas. Bukan cuma puasa menahan haus dan lapar, bukan. Tahu makna puasa, tahu. Ya, kayak orang tahu sholat, bukan cuma sekedar sholat. Sholat ini tanha anil faksa wal mungkar. Gimana sholat bisa menjadi formula penyebab tidak berbuat keji dan mungkar? Nah, ini kan perlu dipelajari. Puasa sama. Bagaimana orang yang berpuasa ini bisa menolak syahwat? Waduh, ini nggak main-main nih, butuh ilmu dalam hal ini. Karena solusinya cuma itu, ada yang lain. Ya, jadi kalau memang kita belum mampu menikah, ya sudah, kita boleh berpuasa. Udah puasa tat, sering, masih pusing juga tat. Oh, Masya Allah. Berarti puasanya mesti dikritisi ya. Ini ada yang nggak bener dalam hal puasa. Nah, yang mampu, yang dimaksud mampu di sini adalah lelaki yang betul-betul mengerti bahwa rumah tangga ini bukan cuma sekedar dibuat untuk membentuk khayalan yang dia inginkan, bukan. Ada visi dan misi. Secara umum Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau dulu kita beribadah sendiri, sekarang berjamaah. Ya, imam kita mimpin jadi imam ketika sholat tarawih di rumah, fadhal. Karena afdhalus sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di masjid, kecuali di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Berarti bagus dong tarawih di rumah. Iya, bisakah jadi imam? Kalau bisa, fadhal. Karena ini banyak juga orang-orang laki pada ngayal. Kalau ngomong saya Jabri itu Ustaz, antum ada hafizo, kata hafizo, udah mana hafizo, hafizo. Suka bawa Bogor. Dia ngayal dapat hafizo. Ya, Anda bilang ya kalau masalah hafizo banyak, hafizo nyari hafiz juga banyak gitu ya. Cuma yang jadi permasalahan sekarang, kamu cari hafizo, sudah hafal berapa juz dari Quran? Justru Anda sengaja nyari hafizo biar anak-anak dididik sama dia. Terus saya nggak ngedidik dia, enak aja. Udah hafal berapa juz? Iqra 2 tat. Iqra 2 nyari hafiz. Itu bukan nyari istri, nyari gara-gara namanya kalau begitu. Akhirnya nggak ada istri, ngaji kenceng, istri lewat, ngaji pelan, urusannya begitu ya. Banyak kasus kayak begitu. Waktu belum nikah kalau ngaji, wallahu ja'ala lakum, istri lewat, takut ditegur, kurang satu alif. Ya, bukan, jangan bebankan istri untuk mendidik anak. Betul, al-ummu madrasatul ula. Ibu memang sekolah yang utama buat anak-anaknya, tapi kan sekolah butuh rois, butuh kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Ya Anda, seorang suami. Fasilitasi sekolah supaya jebolannya jelas. Ini ngayal punya jebolan alumni yang kaliber dalam keilmuan, tapi fasilitasnya nggak cukup, ya susah. Bisa nggak membuat istri dan anak menjadi teamwork yang sukses gitu loh. Karena nanti kan kita orang laki bakal jarang di rumah. Sehingga ketika si anak bertanya pada si istri kita, istri akan menjawab dengan apa adanya. Abi kenapa pergi mulu sih mah? Ya gimana, dia orang laki harus tanggung jawab. Gak bisa dia di rumah. Nah, sudah doakan insya Allah. Jangankan dia manusia, burung bangau saja akan kembali ke kandangnya kok. Oh Masya Allah. Sering nanya kayak begitu, udah sabar sayang, insya Allah balik. Itu kan kalau istri yang asik begitu. Kalau kita nggak berhasil mendidik, anak komplain mah, pergi mulu, emang. Asal lo teh gue nggak kuat. Akhirnya berkoalisi anak sama ibunya. Ntar gini aja, kita komplain aja, kalau papamu datang, abimu datang, biarin dia masuk, kita keluar lewat samping. Kita demo depan pagar ntar, turunin abi, ganti abi.
Wah, ini rumah tangga yang gagal nih kalau gini ya. Janganlah, kita nggak pengen kayak gitu ya. Makanya nanti ada kriteria nih, kudu dijelasin nih. Terus suami idaman tuh seperti apa sih? Istri idaman tuh seperti apa sih? Tapi tetap walaupun kita tahu standarisasinya, ingat kita mau nikah sama manusia. Ya, manusia itu kan kullu bani Adam khata, pasti punya salah. Jadi kalau kita tuntut sempurna manusia, bukan tempatnya. Makanya nanti Islam akan mengajarkan sebuah kalimat indah, yakni cinta sejati dalam hidup ini itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Oh, Masya Allah. Yang udah ngerasain tahu deh. Karena tanggung jawab, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istrimu itu pakaian untukmu. Cari pasangan yang tahu kamu tuh tempatnya salah. Jangan suka ngeles gitu ya. Jangan malu kalau berbuat salah, ya akuin aja kita manusia. Supaya dia belajar jadi pakaian untuk dirimu. Tutupi, kan fungsi baju apa sih? Menutupi aurat kan? Menutupi kekurangan. Kalau nanti dia sudah rela menerima kekurangan kamu, tolong kamu juga harus siap menerima kekurangannya. Ya, seberapa lama sih kekuatan baju menutup aurat, kan begitu. Makanya ketika banyak orang mengeluh, dulu waktu belum menikah Ustaz, ya Allah Ustaz, nyaris tidak ada cacatnya Ustaz. Pas sudah menikah saya baru tahu siapa dia Ustaz. Oh Masya Allah, cacat semua Ustaz. Ya, justru memang ketika masuk ke dalam ikatan rumah tangga ini, kita akan tahu pasangan kita yang asli itu siapa. Nah, sebenarnya saat itulah Allah uji kita untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Ya, dicoba aja dulu, karena kau menikah dengan seseorang yang kau suka atau yang tidak kau suka, ini sudah tertulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Innallaha qaddara maqdiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi 50 alfas sanah. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, Allah sudah tentukan. Allah telah tentukan, demi Allah. Jadi nggak ada istilah nggak sengaja. Udah nikah belum? Udah Tat. Cuma gitu Ustaz, anak nggak ada rencana, jadi nggak sengaja nikah. Nggak ada begitu. Nggak ada Allah ciptakan takdir nggak sengaja. Semua ada proses. Jadi kalau sampai Allah mudahkan kamu dekat dengan dia, alhamdulillah ala kulli hal. Allah tahu kamu sanggup ngadepin dia, gitu loh. Karena nggak ada sesuatu yang tidak sengaja. Semua sudah diatur sama Allah. Bahkan yang namanya bayi lahir pun telah ditiupkan ruh, ditetapkan pada takdir kan. Allah telah tentukan. Jangan bilang nggak sengaja, enggak. Nah, kita yang mesti berilmu, sehingga mungkin sebelum kita masuk pada kriteria suami idaman dan istri idaman, saya akan coba berikan beberapa nasihat ulama tentang rumah tangga dulu deh. Sehingga kita tahu ya, kita tahu berarti tujuannya tuh itu, gitu ya. Sehingga kita nggak bisa mencari melakukan sebuah pekerjaan kalau belum tahu tujuannya. Harus tahu dulu pekerjaannya sehingga kita akan maksimal dalam melaksanakannya. Iya, ini rumah itu bahasa Allah dalam Quran An-Nahl ayat 80 itu merupakan nikmat loh. Jadi rumah itu adalah nikmat, sesuatu yang betul-betul mendatangkan kenikmatan. Ada tasbih dalam ayat yang mengatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Jadi kalau bahasa lainnya wallahu ja'ala lakum min buyutikum baitan. Ada tasbih, ada penekanan, pemantapan gitu loh di surat An-Nahl ini. Allah sendiri mengatakan wallah, dan Allah ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah lah yang menjadikan untuk kamu rumah yang membuat kamu nikmat. Jadi bagaimana kita bisa punya rumah yang bisa mendatangkan nikmat? Artinya bisa gak kita berumah kita nikmat? Jangan latah. Makanya orang beli rumah di sini kita beli, orang apartemen kita apartemen, itu latah. Rumah itu betul-betul memang sakanan ya akhi akhwati fillah. Demi Allah, bisa gak kita sampai ke rumah itu betul-betul merasakan kenikmatan? Makanya ada istilah apa? Home sweet home itu baiti jannati.
rumahku surgaku. Siapa? Ini hadis dari jalur mana? Aisyah radhiyallahu anha, dari jalur Urwah bin Zubair ini ya. Masya Allah. Aisyah yang mengatakan bahwa Rasul mengajarkan kepada dia, baiti jannati, rumahku surgaku. Nantilah kalau yang mudah-mudahan yang udah umroh alhamdulillah sudah tahu, yang belum semoga dimudahkan umroh insyaallah. Bisa datang ke beberapa tempat di Mekah Madinah, itu ada beberapa museum, nanti rata-rata ada miniatur Nabawi biasanya tuh. Itu nanti kita bisa lihat rumah Rasul tempo dulu, cuma tumpukan bata yang ditempel dengan kapur dan tanah lempung. Nggak ada genteng seindah genteng sekarang lah, cuma pakai rajutan pelepah korma. Masya Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sampai Jibril nggak datang ke rumah Rasul karena anak anjing bisa masuk ke rumahnya. Jadi rumahnya Masya Allah, ya betul-betul ujian lah buat Aisyah, sehingga ketika Rasul wafat cuma ditemukan segenggam gandum ya tersisa dari warisan Rasul. Masya Allah. Tapi dari rumah tersebut Aisyah berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Ini memiliki sekian banyak rahasia di balik perkataan tersebut. Baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal jannah itu kan bustan, taman, kebun. Di rumah Rasul mana ada kebun. Cuma kok Aisyah berani mengatakan yang Rasul sabdakan baiti jannati, ini dalam maknanya. Rumahku surgaku. Secara umum memang yang namanya surga itu kan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Surga itu kita nggak bicara fisik karena gaib. Cuma secara umum yang namanya surga itu tidak terdengar kecuali salaman salama. Nuansa keislaman yang mendatangkan kesejukan dalam batin. Bagaimana orang bisa merasakan indahnya Islam dengan cara apa? Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Di rumah yang menjadi penyebab orang nggak berbuat syirik. Sehingga sumber pertolongan Allah ya di rumah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Bukan dihayalkan surga itu seperti yang dibilang Ustaz, hordingnya bergelombang. Masya Allah. Dipannya luas, karpetnya diinjak melesak. Masya Allah gitu ya. Empuk maksudnya empuk. Ya enggak, itu sih gaib ya. Kita belum bisa ngayalin karena surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala kulli qalbin bashar. Karena yang namanya surga itu mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Udah jangan sok tahu ngomong-ngomong surga dah. Oh surga begini Tat. Oh anak sih pengen banget Tat. Kayak gimana? Ya Allah alam Tat pakai begini. Itu kan hayalan. Kamu mau nikah sama dia, mau dibawa kemana dia? Ke surga Tat. Surganya siapa? Ya surga Allah. Emang di mana surganya? Ya Allah alam Tat. Allah yang punya. Ya iya Allah, siapa lagi surga? Ya Allah Tat. Kenal Allah gak? Ya kenal Allah. Apa namanya gak? Belum. Ya susah. Anda pemimpin rumah tangga pengen bawa anak orang ke surga, kebayang gak sih? Coba balik antum tanya sama diri antum. Antum kalau sudah jadi seorang ayah punya anak perempuan, mau dibawa sama laki-laki yang gak kenal Allah, diterima gak kira-kira? Sama. Sekarang juga calon mertua juga nggak yakin nerima Anda karena Anda sendiri nggak mempertontonkan sabab timbulnya sebuah keyakinan. Coba istitoah itu umum banget. Hayalkan rumah ini adalah nikmat. Karena banyak nanti orang berumah tangga nggak berusaha untuk mandiri. Yang paling baik tuh kalau udah ijab kabul tuh sudah istri bawa ke rumah. Rumah Anda mau ngontrak, mau rumah sendiri silakan. Enggak, soalnya ibu anak belum siap nikah yang begini, masih bertele-tele. Masalahnya gini. Enggak, orang berumah tangga sudah punya dunia yang berbeda, pindah. Bicara orang tua lain hal. Ya, jangan sampai pernikahan menghalangi kita dekat sama orang tua, jangan. Karena buat orang lagi sampai kapan juga begitu. Ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Nah,
Bagaimana perempuan, Ustaz? Apakah berlaku ibu ayahmu? Lah, wallahi, buat perempuan ketika dia berbakti kepada suaminya adalah bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya. Jadi bukan jadi sabab, karena biar bagaimana nanti kadang-kadang awal sebuah kerusakan rumah tangga kita ketika ada pihak ketiga yang nimbrung. Ini awalnya nih. Makanya nyaris 80% rumah tangga itu yang terjadi mertua sama mantu nggak akur. Karena kita masuk ke dalam rumah tangga yang baru melibatkan orang lain. Jangan, di Islam nggak boleh. Wallahi kalimat sakanan min buyutikum sakanan itu rumah yang menenteramkan. Rumah yang betul-betul nggak membawa masalah. Makanya kalau antum perhatikan bertendang deh ke rumah ulama, nggak ada ulama yang ngewarung. Apalagi sampai buka home production, nggak ada. Ya bukan berarti nggak boleh antum mau buka warung home production, Islam nggak melarang. Tapi kalau mau nyontoh ulama, ulama tuh menjadikan rumah ya rumah. Baitukum sakanan ya akhi, gitu loh. Rumah kamu ya tempat tinggal, bukan tempat bisnis. Ini standarnya harusnya ya. Enggak dosa. Antum kalau memang sekarang Jakarta ini kan tanah minimalis, antum multifungsikan boleh-boleh aja. Cuma bagaimana caranya tuh rumah itu nggak ada hal-hal yang memusingkan dalam rumah tangga. Coba mulai berani paham itu gitu loh. Dan karena apa? Karena sunnah dalam Islam ini orang laki suruh banyak safar. Makanya ada bulan Safar. Ya, bulan Safar itu bukan bulan orang nggak boleh safar, justru sunnah safar di bulan Safar. Ya orang laki suruh keluar, jangan ngelinter kayak ikan dalam sumur. Jangan dipegangin aja, laki melepas. Orang laki makin sering safar, makin cinta sama yang di rumah. Ya kita orang laki ini difasilitasi apapun di luar, hotel bagus, semua bagus, tetap rumah lebih asik. Saya enak-enaknya tinggal di hotel bintang 5, tetap rumah kita berbintang-bintang lah. Karena kelihatan bocor. Masya Allah. Ya, subhanallah, saya enak-enak makanan di luar, enakan makanan di rumah. Coba deh, antum sering safar deh. Ternyata memang hikmah safar itu salah satunya membuat kita terpincut dengan yang kita miliki. Masya Allah. Ya, jadi bukan berarti kita bangun rumah kita ngelinter, bukan. Buat orang rumah sudah. Memang tugas kita orang laki begitu. Berani mengorbankan diri buat keluarga. Yuk ambil resiko, berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret, nggak apa-apa. Emang harus banting tulang kita, Masya Allah ya. Betul-betul ingat, jadikan rumahmu sebagai tempat tinggal yang nyaman. Nah kalau bicara tempat tinggal yang nyaman, tentu punya fasilitas yang nyaman dong. Pasangan yang mengerti bahwa suaminya ini adalah laki-laki yang lelah, laki-laki yang capek, yang dia pengen pulang ke rumah tuh betul-betul sakanan, nyaman rumah. Ngomong dari pertama, saya mau nikah sama kamu, saya nggak nuntut lebih deh. Saya cuma pengen punya pasangan seorang istri itu yang betul-betul resik, bersih. Rumah tuh betul-betul bikin nyaman, wangi, harum, ya Allah. Nggak kebayang ya, pulang kantor sampai rumah tuh kayaknya hilang capek semuanya. Oh Masya Allah, sebut. Jangan malah nggak enak tuh. Saudara kan baru kenal, iya jangan omongin. Akhirnya nanti kita sendiri yang kecewa kalau kita nggak ngomong, kita nggak karena perempuan kan bagaimana bentukan perempuan seperti air, mau diletakkan dimanapun berbentuk seperti itu. Ya fleksibel sekali, bisa menjadi seseorang yang kuat, orang yang lemah tergantung. Anda yang paham, rumah adalah merupakan sebuah bentuk kenikmatan. Buat rumah tangga seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar punya pasangan, habis nikah bingung cari kontrakan. Salah. Coba dulu berumah, coba dulu ngontrak. Anda tahu kekurangan Anda seperti apa? Oh iya, ternyata repot juga ya. Tinggal sendiri begini, aktivitas full gini-gini, saya butuh pasangan. Nah, mulai itu. Jadi bukan habis nikah baru ngayal, ngontrak di mana Neng? Bang di mana ya? Akhirnya berantem gara-gara kontrakan. Apa di sono aja jangan, di sono jangan, di sono jangan semua bang, banyak mantan. Oh gitu ya. Akhirnya berantem gara-gara rumah nih gitu. Jadi emang dia merasa, sehingga dia tahu bahwa memang dirinya kurang dan dia butuh seorang permaisuri untuk menutupi kekurangannya kan? Karena hunna libasun lakum.
Istrimu itu pakaian untuk kamu. Kamu repot kerja, berangkat pagi pulang malam tadi, siapa yang nyiapin makan nih? Berarti cari pasangan yang pintar masak dong. Kamu suntuk di luar, pengen ke rumah dihibur, cari yang lucu. Jangan udah suntuk, udah stres, nikah sama yang pendiam, nyureng mulu. Wah. Tiap pulang pakai napas buatan gitu. Oh. Kebayang berarti ya. Ya orang perempuan juga sama, pengen masuk surga, kira-kira siapa yang bakal layak untuk membimbing anti ke surga nanti, perlu tahu. Ya paling enggak enak dipandang, lembut karakternya, tutur bahasanya, masya Allah, khiyarukum linnisaikum, kan gitu. Yang paling baik diantara kalian wahai para sahabat, enggak disebut yang paling hafal Quran, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Siapa wanita kalian? Ibumu, istrimu, saudara laki perempuanmu, adik kakakmu, dan anak perempuanmu. Lelaki yang betul-betul pandai dalam ilmu agama yang paling lembut dengan mereka. Cari perempuan yang laki-laki yang seperti itu, cari. Masya Allah. Kenapa? Karena kita akan menikah dengan seorang laki-laki yang bakal panjang cerita nantinya. Bisa gak nyaman dalam hidup bersama dia? Masya Allah. Jadikan rumah sebagai nikmat. Kemudian ditekankan pula oleh ulama bahwa hendaklah rumah tangga itu nanti menjadi islah dalam dirinya, karena dia manusia pasti berbuat salah. Dia butuh pasangan yang mengerti bahwa dia adalah manusia, tempatnya salah dan dosa. Ya, bukan pasangan yang mencemooh atau mencari salah, bukan, tapi pasangan yang mengerti bahwa ketika dia melihat salah pasangannya, dia seperti terpanggil. Inilah yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bisa gak kita bermanfaat buat pasangan kita? Itu yang paling penting. Karena rumah tangga ini mendingan dibubarin kalau salah satu sudah gak bermanfaat. Ya apa artinya hidup kalau gak bermanfaat buat orang lain dong? Gerakan sudah nggak dipandang, suara sudah nggak didengar, bahkan doa pun sudah nggak dibutuhkan. Udah ambil keputusan, hidup sebentar. Ya jangan mempertahankan karena nggak enak sama orang, jangan. Islah. Karena secara umum dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu ya, umum ayat yang sering dihafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bisa gak rumah tangga ini menjadi sabab kita ini menasihati diri kita dan keluarga kita? Karena dalam ilmu tarbiyah itu dijadikan rumah itu seperti ma'had pesantren yang lebih mulia ketimbang pesantren, karena di rumah itu kita tinggal bersama, di rumah kita bisa saling tahu kurang lebihnya diri kita, di rumah kita ada keterbukaan, cinta yang sejati sudah kita miliki, kejujuran. Orang kalau sudah berumah tangga tuh akan kelihatan semuanya, jujur, jangan pakai diumpet-umpetin, asik, jujur itu asik. Ya terbukaannya, saatnya lemah ya bilang kita lemah, saatnya kuat, saatnya capek, jujur itu asik. Jangan suka belaga, nanti malah berat sendiri. Nah rumah tangga itu akan membentuk karakter yang seperti itu, sehingga kita berumah tangga itu kita akan ketahuan nanti kita yang dipandang keker hebat di luar, ternyata di rumah bayi bongsor, betul ya? Yang mesti diladenin, kadang-kadang ngangkat gelas aja nggak kuat, ambilin gelas dong, nggak kuat. Orang kadang-kadang jadi lemahnya lagi. Jangan ya, kalau yang kita sanggup ya sanggup, ambil, jangan terlalu bertele-tele ya, kecuali kita nggak perintahkan istri paham ini adalah ladang amal, sebelum diminta dia paham. Karena kadang-kadang apa ya, basa-basi ini kalau nggak pada tempat itu suka malah membuat kita lelah. Kan kalau pasangan yang paham kita kan asik, kita pulang tuh lelah, capek juga enak, langsung disiapkan macam-macam, dia udah tahu rutinitas kita kayak begitu. Yang bikin pegel kan kita udah pulang capek lah mas, assalamualaikum, ya Allah capek, lu ngeliat muka bahagia, muka nggak capek. Ya
Harusnya paham lah, namanya orang pulang ya, nggak usah ditanya lagi. Jangan. Kemudian apa ya, mendidik keluarga itu untuk cekatan. Rumah itu tempatnya. Jangan malah kita pertontonkan sebuah bentuk rumah tangga kelak yang betul-betul kita sendiri bingung. Ya, kita orang yang nggak punya agenda. Bertanya bukan nggak boleh ke istri kita, nanti liburan kita kemana ya? Boleh, tapi kalau kita punya agenda lebih asik, lebih punya harga diri. Saya ada rencana mungkin liburan ini dan yang akan datang kita ke sini. Menurut mau gimana? Ada obrolan tuh. Jangan semuanya nanya, kira-kira kemana ya? Kira-kira kemana? Yang tahu luar kan kita, dia nggak tahu di rumah mulu. Akhirnya nanti ketika dia minta sesuatu yang mungkin kita nggak sanggup, masalah nantinya. Masya Allah. Yuk jadikan rumah sebagai bentuk islah, mengislah diri kita bahwa apa, dengan rumah itu kita bisa menjaga diri kita dari yang namanya api neraka. Keluarga kita juga sama. Ya, di rumah tangga itu ada beban rumah tangga dibebankan kepada seorang suami. Kemudian rumah tangga tersebut tempat menjaga diri dan keselamatan berbagai kejahatan, menolak hal-hal bahaya di kalangan manusia. Masya Allah, dia harus paham sampai ke sana, sampai dia mengerti, oh iya ya, ternyata memang rumah tangga ini berfungsi banget untuk hidupnya. Barulah mulai dia berpikir bagaimana memilih pasangan yang tepat. Ya, kalau nasihat buat laki-laki dulu ya, laki-laki ini kudu ngerti. Nisa'ukum harthulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu itu seperti ladang untukmu. Jadi kalau bicara ladang, kita bicara ilmu falah. Al-falah sayyidul bilad. Sering sekali ini petani dijadikan sayyid di muka bumi ini. Banyak contoh yang merujuk kepada petani. Ya, makanya kita lagi mulai ini bikin di Bogor kegiatan rutin ini ya. Kajian syar'i kelompok pencapir syar'i. Jadi bagaimana kita adakan rutinitas kajian bersama para petani ini, supaya petani bisa kembali menjadi sayyidul bilad. Iya, kalau diumpamakan istrimu seperti ladang, lihat petani nanam. Sebelum ditanam itu ladang, disuburin, dipacul dulu, dibuat sempurna dulu, baru ditanam, diatur dulu. Iya, sama kita pilih pasangan. Yuk cari perempuan yang betul-betul mau dididik. Kalau cari yang sempurna, nanti yang pegel sama kita sendiri karena kitanya nggak sempurna. Cari yang sekufu. Memang sih di Islam diajarkan bahwa perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, yakni 5 liha, karena hartanya. Kayaknya saya sering dengar ini, terkesan kok Islam matre banget Ustaz ya. Kenapa harus hartanya? Ya antum nanti ngalamin deh. Kalau memang perempuan turunan-turunan kaya, ya hidupnya nggak norak. Ntar ngalamin, karena dia sudah pernah merasa cukup. Kita ajak hidup di tempat biasa ya biasa, di tempat kaya ya memang biasa. Rumah tuh nggak jadi sebuah hal-hal. Isa itu orang kaya, Khadijah itu orang kaya, Rasulullah nikah sama orang kaya, masya Allah. Ummu Salamah kaya, bukan tidak. Sauda, oh masya Allah, Submi itu bikin ngiler manusia. Oh kaya-kaya semua, masya Allah. Tapi dibawa miskin semua kuat. Kenapa? Karena kalau orang biasa hidup kaya, sudah merasakan semuanya, diajak susah, buat mereka itu seperti apa, petualangan gitu loh. Tapi kalau memang biasa hidup susah, diajak kaya, masya Allah, semua dibeli, masya Allah. Sampai perasaan rumah lega, kita beli sempit, sampai miring kita masuk rumah. Galak kendi dibeli, masya Allah. Udah gitu kendinya macam-macam, ada kendi ayah, ibu, anak-anak, kayak yang gambar di belakang kaca mobil tuh, happy family. Kendi buat apa sih mah dibeli? Enggak, aku pernah lihat dulu rumah orang kaya ada kendinya. Ya Allah, itu rumahnya Kaisar Ming, masya Allah ya. Apa jengis kan? Subhanallah. Jadi yang nggak ada manfaatnya. Ya makanya suruh cari deh yang kaya deh. Tapi ya kalau nggak ada ya jangan dipaksakan. Yang kedua tawarannya suruh cari, yakni nasabnya. Nasab tuh penting.
Ya kalau nasab itu silsilah, karena memang kita nih makhluk yang butuh persilangan. Ya, makanya kita tahu diri. Manistatu aminkumul ba'a tadi ngerti. Kita ini ukuran diri kita ini baca diri asli nafsak yasluh lakan naslah, kata Rasul. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Anda tahu diri, Anda siapa? Makanya nikah sama orang yang bisa merubah takdir, bukan cuma tampang merubah keturunan. Ya kalau cakep keren mata biru kayak kelinci, apalagi nggak ada ikro dua nggak naik buat apa? Kan kita butuh anak yang bakal mandiin kita, kafanin kita, nyolatin kita, betul kan? Iya, mikirnya panjang begitu. Jangan malah nanti ketika kita sakit anak di mana tahu, jangan. Yuk lihat nasab. Karena nanti ada nasab yang bagus. Nasab ini penting banget. Anda dari keluarga yang nggak senang sekolah, nggak lulus sekolah. Cari keluarga yang senang sekolah, yang semuanya lulus. Nanti anak kita ada yang jadi deh. Kita dari keluarga yang nggak demen ngeliat buku tebel, betul ya? Cari pasangan dari keluarga yang suka ngoleksi buku tebel, masya Allah. Karena buku itu pengaruh loh. Kita kalau nggak biasa ngeliat buku tebel, masya Allah. Ngaji juga kita kalau ngeliat Quran dari jauh gini, itu Quran tebel banget, dibaca, nggak bakar minum, gitu ya? Bukan begitu. Tapi kalau memang biasa baca nggak ada beban. Ya, kita orang yang nggak pernah benar dalam berbisnis, udah habis-habisan dah bisnisnya. Cari keluarga yang pintar bisnis, nanti anak kita ada turunannya. Itu nasab. Dan nasab yang paling baik itu nasab yang betul-betul memang jelas keberadaannya. Kalau memang nasab nggak ada yang bagus, cari tampang. Lijamaliha, ini penting banget. Karena tiap hari ketemu, dia lagi, betul ya? Kalau kita dia nggak ada tampang yang enak dilihat, paling nggak punya kelebihan dah. Jangan sampai nggak sama sekali ada kelebihannya gitu ya. Walaupun nanti ada istilah buat perempuan itu wajahnya nggak berjumlah. Orang Betawi suka bilang itu perempuan nggak berjumlah. Istilah itu cakep, cuman kalau dipilah-pilah nggak ada yang bagus. Tapi kalau disatuin bagus. Lihat rambutnya biasa, jidatnya nong-nong, alis begini, mata begini, hidung mulut. Tapi kalau disatuin sedep banget gitu ya, tapi nggak berjumlah tuh ya. Paling nggak memang enak dilihat ya. Sama perempuan juga nanti boleh ngeliat laki-laki itu memang yang enak dilihat. Kenapa sih kamu suka sama saya dan ingin menjadikan saya sebagai suami kamu? Tanya. Habis saya kalau ngeliat abang kayak ngeliat jendela musola. Marbot Ini suami menginspirasi ibadah. Ya, masya Allah. Suruh cari tampang, lihat, cari tampang penting. Mungkin dia nggak bagus, cuma kalau dandan jadi bagus. Paling nggak begitu deh. Ya Allah, capek pulang kerja, kita pengen ngelihat betul-betul penghuni sorga, bukan malaikat Malik. Betul ya, masya Allah. Harus paham betul-betul. Ini ghilazun syidadun la ya'sunallahu ta'ala. Bukan. Betul-betul memang paham. Hilanglah lelah, hilanglah rasa capek kita betul-betul. Ya, masya Allah. Dan ternyata orang sejelek apapun kalau senyum itu cakep. Kunci itu ya. Orang secakep apapun kalau nggak senyum jelek. Senyum tuh modal utama loh. Ya, sambut dengan senyum. Orang udah capek, assalamualaikum. Waalaikumsalam, abang capek? Iya, mati langsung, nggak usah ditanya, air gitu loh. Orang capek ditanya, masya Allah. Suka cari gara-gara kadang-kadang ya. Jadi yang paham, yang ngerti, kan udah dibilangin ya. Ini kita pulang pasti capek, jangan ditanya. Doto pakai koyok begini. Abang sakit, enggak lagi bahagia gitu ya. Itu enggak pada tempatnya itu ya. Ya, kalau bercanda boleh, kalau sering mah kelewatan begitu ya. Ya, jadi memang harus paham betul-betul memang lihat itu penting. Baru kalau ketiga itu enggak ada, ya ini fasbar bidatidin taribat yadak. Pilih agama. Udah pilih agama. Wallahi kalau agama dia punya kelebihan indah. Apalagi kita belajar benci dan cinta kan karena Allah. Ya secara manusia saya emang nggak demen cuma Allah demen banget sama dia, saya belajar cinta lah, itu asik.
asik. Oh, kita punya anak tiap pulang ada apalan yang nambah tuh bahagianya, masya Allah ya. Ngelihat anak main pedang-pedangan baca ayat amma yatasaalun. Ini baru main pedang-pedangan doang, apalagi kalau ngaji beneran kan asik, masya Allah. Sehingga betul-betul merasakan, ya Allah, iya ya, ternyata nggak bisa dirangkum dengan sebuah bentuk rumahku surgaku, bukan. Karena banyak fenomena yang bikin kita nyaman. Karena hukum asal surga itu penghuninya betah. Hukum asalnya surga itu bikin betah. Ya Allah, surga, subhanallah. Kita kalau boleh minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Kalaupun nggak dikasih emperannya juga nggak apa-apa deh, Allah deh, adem-adem dikit gitu ya. Saking surga itu indah betul. Minta sama Allah. Ya, betul-betul dia paham, cari yang seperti itu. Nah, kalau sudah kita paham, ujungnya apa kata Imam Syafi'i? Cari yang sekufu. Sekufu itu yang selevel. Ya. Selevel itu artinya ngimbang deh. Masing-masing lagi nuntut ilmu, nyari boleh ya. Karena kita kalau nggak balance juga berat. Laki ngayal dapat hafizah, perempuan dapat hafiz, berat. Pengen banget Ustaz dapat hafiz Ustaz, ya Allah pengen banget Ustaz. Kebayang Ustaz kita mau tidur di ngajiin, oh Masya Allah ya. Terus kita jadi makmum, dia bacanya enak, ya Allah kebayang deh Ustaz ya. Tolong Tat, kalau ada Ustaz ya, insya Allah ada dia nikah betul. 2 bulan nikah diem aja. Kenapa kok manyun, kan udah nikah sama hafiz enak. Nggak kuat Tat, ya Allah. Suruh setoran mulu tiap pagi Tat. Mana puasanya puasa Daud lagi Tat, dua hari sekali saya ngulek malam-malam Tat. Berarti nggak sekufu tuh. Nah, cari yang selevel. Karena kalau selevel tuh asik. Ya. Tapi kalau nggak selevel berat. Apa sih istilahnya, buah afal, buah kedong-dong, nggak level dong. Ya, cari yang selevel. Kalau yang selevel tuh asik, yang sekufu. Yang tahu bahwa kita manusia tempatnya salah dan dosa. Asik. Makanya ketika ta'aruf tuh kuncinya sebenarnya. Ini ta'aruf main lihat-lihatan doang. Ntar kita lanjutinnya via WA deh. Haram, enak aja. Mumpung ta'aruf, tanya, ta'aruf tak sayang, ya kan? Ta'aruf kan mengenal. Coba sampaikan visi dan misi, tapi jangan terlalu kaku juga. Kadang-kadang kan pada gagal ta'aruf karena berubah, langsung jadi orang yang kayak dosen lagi mau ngetes muridnya gitu ya. Tinggal di mana sekarang? Ini calon bini berbisik sama calon mertua. Dia dosen mah ya gitu kan. Aku mau jadi pedagang bukan dosen. Gagal dah ya. Jangan apa adanya, jangan dibikin-bikin. Hidup apa adanya tuh asik. Ya ntar kajian besok tuh di Bandung tuh, hidup mah apa adanya Mang ya, hidupnya ala zifi apa adanya. Asik loh hidup tuh kalau nggak dibikin-bikin asik. Dan mereka akan terima nanti. Iya ya, karena nggak ada rekayasa. Jujur, kamu mau nikah sama saya kenapa? Yang tahu kenapa ya, cuma hati saya serak aja, makanya saya pengen ngobrol sama situ. Seandainya saya nanti kita berumah tangga, saya akan mungkin banyak keluar safar. Kira-kira bagaimana sikap kamu dengan seperti itu? Coba ajak ngobrol deh jauh-jauh hari. Jangan sampai nggak dikasih bayangan. Karena saya ini pekerja yang rutin safar, rutin gini. Coba. Oh iya. Udah ada bayangan. Enak kalau udah begitu. Terus kalau kamu nikah sama saya, tanya perempuannya. Saya ini orangnya gampang emosian. Kalau orang Jakarta bilang sumbunya pendek, nyamber aja gitu ya. Kalau lagi ngotot tuh kayak ngegas, gitu loh ya. Kira-kira kuat gak ngadepin saya? Ya insya Allah lah, mudah-mudahan. Tapi jangan kecewa ya, kalau lagi ngomel saya jalan gitu ya. Iya kan ada obrolan ya. Jadi ntar giliran praktek emang Jaka udah ngomong kemarin gitu kan. Enak udah ada bahasa-bahasa. Ta'aruf tuh begitu tuh. Kasih bayangan, bakal tinggal ini nikah belum, ta'aruf ngomong apa? Kalau pandangan anti tentang ta'adud, nikah dulu ta'adud. Makanya pada jarang jadi kan begitu. Ngayalnya suka lebih atau aja belum beres. Udah dibilang poligami itu tujuan, poligami itu bukan tujuan tapi solusi. Ini banyak ikhwan kalau ngomong poligami, atu aja lika-liku laki-laki yang tak laku-laku, masya Allah.
Jangan ngomong begitu, itu mah takdir, biarlah waktu yang berjalan nanti. Beresin satu-satu. Bisa gak jadi imam buat satu orang yang terbaik gitu loh, keturunan yang baik, cukupi dia, baru bicara yang lain. Jangan suka merusak mood seseorang gitu loh. Karena kan itu nggak bisa dibahas, ya, bukan hal yang dibahas, orang kecewa nanti. Kita akan coba bahas seperti itu, jadi betul-betul dia mengerti lah. Kemudian perlu dipahami bahwa dalam Islam ini ada beberapa hal yang perlu dipahamkan, bahwa sesungguhnya orang yang berumah tangga ini harus mengerti ada proses dalam pernikahan, ada adab-adab dalam nikah. Nikah ini kan sakral, ya. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini dari sunnahku, barang siapa yang enggan dengan sunnahku bukan dari golonganku, kata Rasul. Sehingga sakral, sesuatu yang suci. Nikah itu sesuatu yang mulia, ibadah yang kalau terjadi ijab kabul itu terbuka pintu aras, mustajab doa. Makanya kita kalau orang lagi ijab kabul itu doa ya, itu akan mustajab tempat tersebut. Nah, nanti kan terkait dengan begini, berarti saat kita memilih tempat buat menikah perlu tahu. Karena banyak orang kadang-kadang nyewa gedung ada patungnya, nyewa gedung ada hal-hal yang menghalangi malaikat masuk, itu perlu dipahami tuh. Nah, kalau sampai dia menikah nanti di masjid juga ada adab. Masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid dulu. Ada masjid, masuk masjid itu adab, tidak boleh buka aurat, sehingga nanti mengundang dengan undangan khusus, ada embel-embelnya lah. Jangan sampai pernikahan yang kita lakukan ini menjadi penyebab timbulnya dosa. Ada ikhtilat, ya, bercampur laki perempuan, kemudian memaksa terjadinya tabarruj, ya, atau mungkin banyak permainan-permainan yang haram, atau mungkin musik, atau mungkin apa. Wallahi, pernikahan kita akan terkontaminasi. Sementara kalau diumpamakan nikah itu ibadah, kata Allah apa? Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya ibadah yang tidak bercampur dengan kezaliman mendatangkan ketentraman buat orang yang melakukannya. Wa hum muhtadun, dapat hidayah. Makanya rumah tangga bisa bikin hidayah. Banyak orang ngomong, dia alhamdulillah setelah nikah dapat hidayah. Itu yang dimaksud. Oh, orang nggak kebayang kalau dia bakal nikah bakal berubah gini, Ustaz. Masya Allah, kasarnya manusia ini, Ustaz. Pas sudah nikah mah innalillah, oh, Masya Allah. Kenapa mati? Enggak, maksudnya kembali ke Allah gitu ya. Orang nggak boleh dengerin innalillah, mati aja hawanya. Ya berubah, karena mungkin memang penyebabnya banyak. Ya, pernikahannya didoain banyak orang dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dipahami. Nah, kita juga perlu tahu bahwa banyak sekali dalam Islam ini contoh-contoh yang dicontohkan dalam Islam tentang karakter-karakter suami maupun istri. Nah, iya, nanti kita akan coba bahas yang pertama, kriteria memilih istri, ya. Ada beberapa hal yang ulama tekankan bahwa nanti habis ini suami kita press, tenang aja ya, ini istri dulu nih, karena penting ya, orang laki ini harus memimpin sebuah rumah tangga yang di dalamnya ada bidadari atau istri kita. Maka sebelum kita mimpin, kita mesti berilmu. Yang pertama, di Islam diajarkan carilah istri yang mentaati agama dan sangat mencintainya. Maksudnya di sini bahwa memilih perempuan yang utama adalah orang-orang yang mentaati agama. Ya, bukan berarti kita nggak boleh nikah sama mu'alaf. Ya, boleh. Tapi misinya apa? Menjadikan pasangan kita taat kepada Allah. Taat dalam artian di sini betul-betul sangat mencintai Allah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Semua yang baik yang kalian hayalkan itu adanya di sisi Allah, dan semua yang di sisi Allah nggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Berarti kita punya misi rumah tangga kita, rumah tangga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Itu kan hayalan. Sekarang kalau cuma ngayal pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kita nggak ngerti caranya, ya nggak bisa.
Karena Nabi nggak mengajarkan doa begitu biar sakinah, mau ada orang, nggak ada doa Nabi yang kayak begitu. Nabi ajarkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairin. Lakal barakah ya akhi, keberkahan milikmu. Allah limpahkan berkah atasmu dan Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Masya Allah. Adapun sakinah ini penyebabnya banyak. Salah satunya apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Justru sakinah akan diturunkan ke sebuah tempat yang ayat Allah dibacakan, seperti masjid. Makanya kalau kita pengen rumah kita tenang, nyaman, bisa gak pasangan kita nih gemar baca Quran? Kalau kita kan berangkat pagi pulang malam tadi, ya paling malam deh kita ngaji. Yang di rumah yang kudu sering. Ya kalau ngaji mulu capek, ya coba kan ada TV Roja, Wesal, Insan, Surau, macam-macam sekarang kan. Fadal. Atau mungkin sekarang udah canggih betul, apa namanya, TV di kantong sekarang, betul? Kita fasilitasi, lowong YouTube banyak sekarang, gampang banget. Kita mau kajian apa, tinggal klik-klik doang keluar sekarang, Masya Allah. Ya. Tapi kalau bisa masuknya ke link Ustadz, jangan orang-orang yang suka motong-motong YouTube nyari keuntungan tuh, benalu namanya tuh ya. Nggak ada izin sama Ustadznya, main potong-potong aja ya. Kesian Ustadz nanti jadi fitnah di masyarakat. Suruh tobat yang begitu. Ya, nggak jadi berkah nanti hidupnya. Coba ambil pelajaran. Banyak sekali orang suka nggak paham. Nah, kemudian seperti itu. Jadi ayat terus berkumandang. Karena nanti kita bakal punya anak. Kita bakal berumah tangga, punya istri, punya anak. Baik tidaknya rumah tangga kita itu tergantung yang dilihat, yang didengar. Karena itu yang mewarnai hati. Kemarin kita bicara banyak ya di beberapa tempat bahwa kenapa sekarang jiwa patriotik di Indonesia sudah mulai hilang. Ya ternyata dikritisi salah satunya apa? Rumah milik orang Indonesia sekarang ornamennya tidak Indonesia. Lebih kepada luar negeri, sehingga anak tuh gede di sebuah rumah yang nggak tahu bahwa negerinya tuh punya kelebihan. Kenapa orang dulu tuh cinta tanah airnya harga mati betul-betul? Karena memang ruang mereka tinggal, lingkungannya itu betul-betul homey ya, yang menjelaskan tentang kondisi negerinya. Dulu saya nggak katakan benar ya, tapi nyaris hampir tiap rumah tuh ada ornamen-ornamen yang berkaitan tentang suku-suku di Indonesia. Ya Jawa dengan batiknya, ya Sumatera dengan gaya rumah gadangnya, dengan ulosnya dan lain sebagainya, masya Allah. Ornamennya itu ada sehingga mewakili. Kalau sekarang tidak, rumah orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Indonesia lah, itu ornamennya luar negeri semua. Ya tiap ke luar negeri beli ornamen sampai penuh pajangannya. Anak digedein dengan lingkungan yang seperti itu, pantas kurang merasa memiliki negerinya. Karena nggak mewakili. Ya, anak yang dilihat gedong miring, betul ya, singa muntah, betul macam-macam. Gimana mau cinta sama Indonesia? Maka saya senang banget ini masjid, namanya Masjid Muhammad Jenderal Sudirman nih, biar orang tahu kita pernah punya Jenderal Sudirman. Jangan cuma patung yang dibikin, itu salah. Ya malaikat malah nggak mau lewat situ, tuh ada patung, betul ya. Tapi kalau Masjid Jenderal Sudirman ini, masya Allah. Bikin masjid Tuanku Imam Bonjol, masjid Teku Umar, supaya rakyat Indonesia ini tahu pernah punya orang hebat, gitu loh. Harus itu. Yuk, coba buat rumah kita seperti itu. Ya, makanya kudu mencari pasangan yang seperti itu. Dalam Al-Quran itu dikatakan surat An-Nisa ayat 34, fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaib bima hafizallah. Naam. Ya, Allah sendiri yang sebutkan bahwa wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah memelihara dia. Yang betul-betul patuh dan taat kepada Allah. Memang homey banget, senang di rumah. Ya, tergantung kita ngedidiknya. Ya makanya kalau tadi bilang kalau orang kaya udah biasa belanja, biasa kemana, udah malas lagi. Tapi kalau kita ngambil orang yang mungkin latar belakangnya nggak kaya, terus dikasih rumah, difasilitasi, aduh, bulu kaki jatuh di jalan betul-betul lah ya, ngayap mulu, masya Allah. Gunting pita, pertama masuk mall, pulang setelah mall mau tutup, masya Allah.
sayang ya, jangan ya. Ini amsal. Yang kedua, yakni tidak mengenal kata-kata yang tercela. Jadi perempuan yang mulutnya terjaga. Bagaimana mulutnya terjaga? Karena hatinya bersih. Loh, kok hatinya bersih? Lihat lingkungannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Perlu datang ke rumahnya. Dia orang baik, cuma lingkungannya nggak baik. Berarti PR-nya jelas ya. Dia baik, turunannya baik, cuma lingkungannya nggak baik. Pantesan mulutnya ini begini. Nah, kita punya PR tuh. Ya, kadang suka mau bilang apa, tapi nasabnya bagus, tinggal diolah. Berarti kita tahu masalah ke depan nih. Masalah ke depan nih mulutnya nih. Kenapa? Karena dulu dia dibesarkan di lingkungan yang seperti ini, kumuh, padat atau apa gitu ya. Bisa gak kita pindahkan? Bisa, orang bisa berubah. Ya, tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau sering melihat yang baik, dengar yang baik, keluarnya yang baik nanti insya Allah. Ya, udah tahu memang mulutnya kurang baik, maka hati-hati, jangan terlalu banyak bercanda yang enggak. Kadang-kadang mulutnya nyeletuk yang enggak. Kita yang paham. Kemudian yang lainnya yakni di antara sifat mulianya itu adalah bersabar dan tidak gampang bersedih. Karena orang berumah tangga itu pasti diuji, apalagi perempuan kalau sudah berumah tangga, ya Allah, seperti dunia ini sudah selesai, udah tidak bisa lagi bergaya sudah. Ya, padahal nggak juga. Sekarang rumahmu adalah surgamu. Perempuan tuh cuma kalau keluar saja banyak peraturannya. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh berpakaian putih, ya, nggak boleh macam-macam lah. Kalau keluar nggak boleh pakai celana panjang, baju yang tidak senonoh, itu cuma keluar. Di rumah silahkan, masya Allah. Ya, jadi cuma aturan di luar, karena Islam ini melindungi perempuan dan melalui suamimu terlindungi kamu, gitu loh maksudnya. Bagaimana caranya perempuan paham itu? Jangan kesel, nggak boleh pakai minyak wangi, terus bau dong. Ya nggak gitu kali. Kan minyak wangi yang nggak boleh, ya deodoran, ya bedak, apa kan boleh-boleh aja. Ya, tapi itu kan buat keluar doang. Keluar di rumah pakai minyak wangi sama gayung boleh, gitu loh. Gitu. Berenang lagi kalau kayak boleh dah. Ini cuma keluar doang. Karena astagfirullahaladzim, perempuan tuh kalau keluar setan ngikutin. Tadi baju putih nggak boleh, Ustaz. Iya, karena putih pakaian laki-laki, memancing pandangan. Perempuan pakai baju putih keluar kontras, jadi pandangan manusia. Jangan. Ya, apalagi kerudung kan nolak pandangan, bukan mancing pandangan, betul? Iya. Makanya ornamen jangan kebanyakan. Kalau keluar di rumah masih silakan. Mau pakai warna apa boleh, ya putih yang dilarang boleh di rumah. Mau main dokter-dokteran, pocong-pocongan boleh. Ini cuma bicara keluar. Ya, sengaja entah suami datang spray ganti putih selimutnya lurik, ke orang sakit gitu ya. Main dokter-dokteran. Ya, kemudian yang keempat, tidak meremehkan dosa. Tidak meremehkan dosa, karena nanti kalau dia meremehkan dosa, dia lupa bahwa dosa itu ada cikal bakalnya. Kan pasti kan dia bakal beliin mainan anak-anaknya, betul? Anak sih nggak dosa, gimana didikan? Maknya beliin gajah-gajahan, dinosaurus, apa ya? Anak dilatih berteman sama setan dari kecil, ya, ornamen baju siluman kawa-kawa, Spiderman, siluman kampret, Batman, betul ya? Kemudian apa? ini perempuan yang nggak taat, ini salah ini. Ya, dia meremehkan dosa. Akhirnya anak-anaknya demen sama begitu. Harusnya jangan. Ya, kreatif. Aku nyari yang baju mendidik nggak ada, Bang ya. Gimana kalau seandainya kita buka usaha yuk, sablon baju tapi yang mendidik. Nih yang dicari yang begini, yang kreatif. Cari makanan di luar ya, kok kayaknya kurang serak semua ya. Udah aku belajar masak. Nih yang dicari. Bukan malah anak pada kurus-kurus, kenapa nih? Susah cari makanan yang halal, jadi nggak makan, 2 hari nggak makan. Kelewatan. Jadi emang kreatif, jadi apa, menginspirasi gitu loh. Ujian tuh nggak membuat bodoh.
Ujian membuat cerdas, begitu yang dicari ya. Kemudian dia berakhlak mulia. Akhlak, tahu gak akhlak? Ya, ini albirru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang baik. Akhlak itu ilmu dan perbuatan, itu akhlak. Ya, karena banyak juga orang yang berilmu tapi nggak berakhlak karena perbuatannya berantakan banyak. Hafal Quran berantem mulu kerjaannya. Hafal hadis nggak akur sama tetangga. Ya gimana sih? Harusnya orang kalau udah berilmu tuh punya sifat qoribin hayyin sahlin, gampang akrab, lembut, dan memang apa namanya pemaaf. Iya. Cari yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya baik itu memang tingkah lakunya selalu mukadimahnya ilmu. Karena dia mungkin memang sebelum nikah sudah belajar al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Masya Allah. Masya Allah. Ya, betul-betul dia menjadi orang yang paham itu. Iya. Kemudian tidak punya sifat gemar menceritakan teman perempuannya di hadapan suaminya. Karena banyak sekali yang kalau pulang pengajian bukan nyeritain yang Ustaz sampaikan, ngomongin temennya. Oh tadi pengajian, oh penuh banget mas, Masya Allah, Subhanallah. Itu yang datang lucu-lucu, oh Masya Allah. Menginspirasi dosa tuh kan. Nah, harusnya nggak perlu begitu. Tadi apa yang disampaikan? Ya macam-macam berpoin tentang akidah sih ya. Tapi Masya Allah lah, sebenarnya agama akan asik ngomong kayak begitu. Tadi Ustadznya nyampein apa? Udah berisik, Allah alam. Ustadznya siapa? Nggak kelihatan, Allah alam. Terus ngapain tadi? Tahu belonjor aja saudara. Awas, pergi lagi awas deh. Ya, jangan. Memang betul-betul menjaga hati seorang suami. Karena kadang-kadang suami itu jadi nggak baik juga gimana pasangannya. Ya kita tuntut suami kita nggak seperti suami kita yang kita cinta dulu gitu loh. Ya, anti suka sama dia yang apa adanya, jangan bikin dia di luar apa adanya, nanti lain cerita. Ya, habis suami saya nggak gaul banget, Ustaz, bajunya jadul, kan karena itu kamu kelepek-kelepek, pertahanin. Makanya segala saya dandanin, Ustaz, pakai baju yang kerahnya lebar, street, celananya jangkis, sepatunya kayak pala buaya, Masya Allah. Akhirnya nggak pulang nyesel ntar. Ya, Masya Allah. Kemudian ya menjaga di antara sifatnya ya tidak melihat aurat wanita lainnya. Jadi memang sifat mulia seorang perempuan salah satunya itu tidak melihat aurat perempuan lainnya. Karena ini bisa menimbulkan fitnah dosa juga. Ya. Jadi layang jurur rajul ila auratil rajul walal mar'a ila auratil mar'ah, kata Rasul. Janganlah laki-laki melihat pada aurat laki-laki, perempuan juga jangan. Enggak gemar begitu. Sehingga kalau teman-teman yang ngajak jalan apa, dia jaga dan dia betul-betul bakhil dengan waktu. Mau kemana? Aduh, sana ya. Gimana ya? Tahu dia sudah perhitungkan. Ya, dia tahu penyebab-penyebab keburukan. Dia sadar diri, dia manusia, bisa berbuat salah. Ya, bukan berarti perempuan nggak boleh lihat aurat perempuan dari leher ke atas, pergelangan tangan ke bawah, pergelangan kaki boleh-boleh saja. Cuma kalau bakal menimbulkan fitnah dia hindari. Cakep dia cuma untuk suami dan rumahnya. Nggak untuk yang lain. Karena buat apa? Ini yang udah-udah kan enggak. Di rumah nggak pernah dandan, giliran kondangan, Masya Allah. Sampai lakinya bingung, emang dia istri saya? Matanya beda, itu ada biru-birunya. Kayak sunggokong. Ya. Yang ke-9, taat sama suami. Pokoknya memang dia punya konsekuensi hidup. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Dia taat kepada makhluk, tidak taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Sehingga betul-betul dia jaga dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Ini pegangan dalam Islam supaya kita paham bahwa sesungguhnya kemuliaan itu seperti apa yang dicontohkan, Masya Allah ya. Tapi kemudian yakni tidak gampang minta cerai, ya, tidak gampang minta cerai. Ini banyak sekali ini ya, orang yang dikit-dikit ribut ujung-ujungnya minta cerai jangan ya. Ini haram dalam Islam.
Ya, cari pasangan yang yang jangan gampang minta cerai. Cerai memang sunnah dalam Islam. Kalau bersatu menimbulkan mudarat dan merusak agama, solusinya adalah talak. Makanya Allah bikin surat cerai dalam Quran, surat At-Talaq, itu surat cerai itu kan. Jadi jangan jadi hina. Saya kayaknya gagal deh Ustaz, saya cerai mulu Ustaz. Enggak ada masalah, belum cocok. Jangan malu. Lawang cerai bukannya zina kok. Ya, enggak ada masalah. Sekarang kalau berdua dia berantakan agama, mendingan belajar cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya, jangan sampai kita paksakan, kalau enggak kita yang rugi nantinya. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Betul-betul paham lah. Ya, bukan sembarangan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aymamra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah." Iya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini, perempuan mana saja yang minta cerai tanpa sabab yang layak, dipastikan enggak nyium bau surga. Tapi bukan berarti lantas lelaki semena-mena, tidak. Karena harus tahu kondisinya. Mungkin kita enggak berbuat salah, cuma gara-gara kita dia berbuat salah. Mungkin enggak? Mungkin. Cari penyebabnya, sehingga dari awal nikah kita tahu kelas istri kita. Kemudian ia tidak melepas pakaiannya selain di rumahnya, dan acap kali memelihara hijabnya. Memelihara hijabnya maksudnya apa? Menjaga diri untuk tetap berhijab dimanapun berada. Ya, sehingga apalagi sekarang kan ya, ini banyak sekali kamera-kamera tersembunyi kan. Khawatirnya kalau kita nggak punya disiplin diri, kita nggak punya adab dalam bertingkah laku, nggak nutup kemungkinan, ya, nanti malah terjebak dalam fitnah. Akhirnya sembarangan berenang, sembarangan pakai baju, gonta-ganti pakaian apa, hati-hati. Dia mau buka baju, mau ganti baju di rumahnya. Dia mau keluar silakan, tapi dia jaga itu. Jangan mentang-mentang perempuan semua buka kerudung di sebuah restoran. Itu kan ada CCTV. Ya, coba mulai tahu. Dia jaga dirinya. Kenapa? Karena haramnya. Karena memang Rasul haramkan. Ya. Aimam ra'atin wad'at siyabaha fi ghairi baiti jauziha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallahi azza wa jalla. Masya Allah. Ya, Rasul yang mengatakan dalam sebuah riwayat Tirmizi, wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah. Masya Allah. Dia telah menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah. Artinya dia bongkar auratnya sendiri. Nggak boleh. Harus paham. Sayang umur yang singkat ini kita buang percuma, sayang banget, sayang sekali. Ya, didik dengan tegas dalam hal ini. Makanya perlu diomongin, orang laki perlu paham supaya nggak iya aja. Dan kita nggak pernah tahu dia berteman dengan siapa. Sementara Nabi sudah mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Suruh lihat seseorang dari agama temannya. Lihat temannya siapa. Sekali-kali boleh undang makan-makan, ya, temu teman-teman istri, teman-teman suami di rumah. Ya, kita bisa lihat kurang lebihnya. Oh, begini pergaulannya. Nah, kenapa dosa istri suami yang nanggung? Lah kalau suami nggak berilmu, nasib rumah tangga cuma buat ngoleksi dosa, buat apaan? Karena dia nggak berilmu. Kalau dia berilmu, dia bikin rumah tangga tuh penyebab datangnya kebaikan. Masya Allah. Kemudian yang lainnya, cari perempuan yang bisa membantu suami untuk selalu mentaati Allah. Maksudnya apa? Iya, perempuan yang paham bahwa rumah tangga ini bisa berlabuh di surganya Allah kalau pemimpinnya taat kepada Allah. Maka bagaimanapun caranya dia akan buat kondisi rumah tersebut sangat disukai sama Allah. Kreatif, bangun pagi sebelum subuh, sudah rapi, sudah mandi, sudah masak, ya. Sehingga bangunin orang tuh senang pagi. Kenapa? Makanan serba baru, yang bangunin juga sudah rapi. Oh, Masya Allah, kreatif. Ya, ngaji ketika waktu-waktu tertentu sehingga
Suami sering lihat kayak gitu kan tergerak buat ngaji juga, betul? Iya, pinter memancing lah untuk mendatangkan kebaikan. Bukan cuma sekedar menikmati rumah tangganya, bukan. Ya, dia dandanin anaknya, dia didik anaknya dengan cara yang baik sampai anaknya besar hafal sekian banyak doa, hafal sekian banyak ayat. Oh, masya Allah. Nah, suami yang udah ngelihat kayak begitu bohong kalau dia nggak tergerak hatinya. Orang laki paling gampang diambil hatinya, asalkan bisa memberikan qurrata ayun di matanya, itu cukup sudah. Nggak butuh yang lain. Kadang-kadang kita sudah kesampingan selera sudah. Yang penting anak-anak, karena orang laki sifatnya kayak begitu. Pulang dari rantau, pulang dari mana, sampai rumah ditanya pertama kali anak. Yang dandan siapa padahal, betul? Baru pulang, Mas. Iya, anak mana? Oh, anak lihat tuh, sebut dulu. Ya udah, anak mana? Gitu ya. Kalau yang cerdas nggak marah gendong anak, baru pulang, Mas. Nah, kan enak sebut dua-duanya. Wih, masya Allah kan gitu. Ini bidadari sama wildanun mukhalladun nih. Oh, masya Allah. Malaikat-malaikat kecil nih. Subhanallah. Ya, betul-betul paham. Karena memang doanya kan gitu. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya, pandangan mata yang indah. Kapan sesuatu jadi indah dipandang mata? Ketika sesuai dengan syariat. Ketika tidak keluar dari syariat, indah sekali, indah sekali. Agama ini indah, wallahi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, maha indah dan menyukai keindahan. Ya, kalau sampai kita nggak bisa memperindah rumah tangga kita, kitanya yang rugi. Makanya boleh kita menghiasi rumah, boleh. Itu mubah, itu bukan sombong. Bikin rumah mewah kalau kita sanggup, boleh. Ornamennya mahal, boleh kalau kita sanggup. Nggak apa-apa. Yang penting memang kita bersyukur dengan itu semua, nggak maksain. Masya Allah. Kemudian gemar bersedekah. Cari yang gemar bersedekah, jangan cari yang bakhil. Cari yang gemar bersedekah. Jadi berkah rumah tuh terasa sekali. Ya, hobi, kalau hobi nawar sih memang perempuan mau bilang apa ya, hobi nawar. Tapi endingnya itu sedekah. Oh, kalau udah nawar, apalagi nawar cabai lagi mahal begini, masya Allah. Sekilo berapa cabai? Ya 120. Mahal betul. Ya udah, ini beli 2.000 gitu kan. Kata yang dagang kelewatan. Nawar barang begitu kan. Sekarang lagi musim duku, udah mulai duku nih. Masih 30.000, 25 gitu kan ya. Yang mangkal aja 25. Ada yang bawa duku, orang tua sampai pelan. Bang. Balik lagi sama susah. Duku dijual, Bang? Enggak, bagi-bagiin, dijual. Dicapai tanya, suka pada begitu. Berapa ini duku? 30.000 loh, kayak yang mangkal, mahal banget, 12,5. Wah, kelewatan ya, jangan dong. Yang mangkalnya 25, yang gotong suruh bayar 12,5, jangan gitu ya. Wah, tawar, jadi 20, tega banget dah. Yang mangkalnya 25 nggak kurang, 20 jadi. Nah, ketika bayar tuh 2 kilo 40 ya, sisanya ambil buat abang nih. Lo kan enggak, emang saya seneng nawar. Ya. Jiwa penakluk. Tapi memang gemar bersedekah, ya boleh, nggak apa-apa. Ya kan jadi dua keuntungan ya, keuntungan murah dan sedekah ya. Silahkan. Tapi memang gemar bersedekah loh. Kalau masak dilebihin, selamanya tetangga nggak cuma nyium bau, coba, masya Allah. Abang kalau bisa ntar kalau beli duren, Bang, ayah bikinin kinca deh. Tapi lebihan dikit, kenapa? Tetangga anaknya pada demen sama duren. Begitu. Ya Allah, masya Allah segitunya. Masya Allah. Jadi terpancing gitu loh. Karena anak tetangga suka pada main di rumah, kesian. Masa anak kita kasih, anak tetangga enggaknya kasih. Jadi gemar bersedekah. Ini yang begini, oh masya Allah. Aman dah, aman insya Allah ya. Masya Allah. Itu versi perempuan tuh ya. Sekarang versi laki. Ya, pengen cari pasangan, kita cari pasangan yang kayak bagaimana? Ya, ingat, suami itu bak pemimpin di rumah tangga kita. Ya, kalau bicara rumah tangga bak negara, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Makanya memang perempuan kalau sudah mau menikah
bukan cuma modal sudah siap menikah atau dalam bentuk fisik saja, ilmu. Karena setelah menikah nanti mau kemana nih bahtera rumah tangga berlabuh, harus tahu nahkodanya siapa, harus paham ini kapalnya muat berapa awak, harus paham ini kekuatan larinya nih kapal berapa, bocor enggak dan lain sebagainya, harus paham. Makanya cari laki-laki yang pertama adalah dia seorang muslim yang beriman. Ya, jangan cari lelaki yang tidak Islam apalagi tidak beriman. Kalau saya senang sama orang barat, Ustaz, karena simbol kesetiaan ada di mereka, romantis banget, Ustaz. Orang barat itu ya, saya pengen dipimpin sama mereka. Enggak apa-apa, boleh. Tapi suruh belajar agama dulu. Jangan modal mu'alaf 2 hari pengen masuk surga, lalu lama lagi urusannya. Suruh dia belajar dulu. Kalau dia betul-betul mencintai anti, suruh dia belajar dulu agama. Sehingga hidup ini bukan cuma tampang, gitu ya. Hidup ini memang mengenal Allah. Karena orang kalau udah betul-betul kenal Allah, pasti jiwanya rahim. Jiwanya rahim. Kenapa? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Lelaki yang penuh dengan kelembutan, ya, itu betul-betul dicintai sama Allah. Ciri khasnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Betul-betul mencintai yang di bumi, yang di langit mencintai dia. Dia tahu bahwa dia akan menikah, sehingga bukan cuma sekedar ngasih mahar kemudian ijab kabul, bukan. Ngerti setelah menikah nih bagaimana. Dari awal menikah dia sudah kasih kabar, kita pengen berumah tangga ini penuh dengan keridhaan Allah. Bisa gak nanti kalau kita menikah, acara pernikahan kita itu nggak ikhtilat, nggak tabarruj, ya, nggak jadi penyebab timbulnya kemaksiatan. Begitu omongin, tapi nggak kaku, ya, nggak kaku, obrolan santai. Kan nikah kan bagus banget ya. Gimana kalau kita nikah nanti kita jangan menjadi penyebab orang berbuat dosa. Maksudnya apa sih? Kan Nabi ngelarang minum sambil diri, apalagi makan. Bisa kan nanti kalau acara pernikahan kita tuh yang datang dicukupin bangkunya deh, jangan sampai standing party gitu kan. Itu kan masukan. Jangan sampai gara-gara kita menikah orang bercampur lagi, perempuan ikhtilat, kan dosa ya. Akhirnya pernikahan kita nggak berkah nanti. Masya Allah, subhanallah. Maaf ya, nanti kalau seandainya kita nggak bersanding di atas pelaminan kita, puade kita, itu ya, kita nggak, kenapa emang? Karena jadi fitnah nanti. Biarlah kamu itu dipajang di antara perempuan sana. Saya laki-laki nggak pantas. Ghaddul basar. Oh masya Allah. Wah cepetin deh bang kalau begini bang. Oh masya Allah. Ghaddul basar. Ya. Jaga pandangan betul-betul ya, masya Allah. Ya bukan malah bangga nanti kalau udah ijab kabul langsung ya kita berduaan aja biar orang liatin gitu ya. Ya dayus, nggak punya rasa cemburu, bini ditonton orang nggak malu, tuh dayus namanya ya. Harusnya nggak begitu. Makanya nanti kalau ijab kabul mungkin antara saya sama orang tua kamu dengan saksi aja, biar kamu di dalam nanti. Setelah ijab kabul nanti saya yang bakal bawa itu map buat kamu tanda tangan, karena sudah ijab kabul. Saya pengen pegang kepala kamu karena sunnahnya seperti itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Masya Allah, sunnah. Ya, jangan cuma pengen nikah sampai lupa. Apa ya, kelamaan megang. Telepon Ustaz dulu, tat udah megang nih wajahnya apa tat. Emang berilmu, karena itu sama doa kalau punya kendaraan baru sama tuh ya. Ya saya nggak pernah beli kendaraan baru, tat kesian amat nih orangnya. Ya ayo coba cari laki-laki yang betul-betul seperti itu, yang paham, dan dia tahu bahwa yang namanya agama itu dalam dakwah itu kan step by step. Dakwah Rasul itu kan bertahap, nggak langsung ngomong hukum. Jangan cari pasangan yang langsung menjudge, nggak bakal kuat. Lawang istrinya bukan anak pesantren, nikah main hantem hukum, dak deg, nggak pakai perasaan, nggak akan pernah good looking orang beragama dengan paksaan. La ikraha fiddin. Biar nanti waktu yang menyempurnakan dia.
Jangan suka jadi hakim buat agama orang lain. Ini kita nih suka banyak nih modal semangat. Sampai kadang-kadang istrinya jadi kayak terpaksa, menderita. Khawatir kalau dia hamil dalam kondisi terpaksa itu nggak bagus buat kesehatan bayi nantinya. Bikin dia asik dalam beragama. Bikin dia asik. Sampaiin, berikan batasan. Sampai dia merasa bahwa iya ya, aku dipuji berdandan untuk suami, maka dia pertahankan itu. Ya, akhirnya dia sendiri makin hari makin rapi untuk dipandang. Ini kan Masya Allah. Cari lelaki yang seperti itu. Yang Nabi mengatakan, khiyarukum lin nisaikum. Sebaik-baik kalian yang paling khiyar dengan perempuan kalian. Coba tanya sebelum nanti terjadi ijab kabul hubungan dia sama ibunya, coba. Karena penting loh, harus tahu itu ya. Kalau dia nggak dekat sama orang tuanya, waduh bahaya. Gimana mau berkah hidupnya? Tanya hubungan dia sama adik kakak perempuannya, coba. Ya, nanti diam-diam tanya sama keluarga dia ke adik kakak perempuannya tentang anak laki apa, tentang kakaknya ini, tentang adiknya ini, tanya. Ukur dari situ. Karena Rasul yang mengatakan khiyarukum lin nisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Nabi sampai larang seorang perempuan itu untuk menikah dengan laki-laki yang keras, yang suka mukul, yang bakhil, dilarang. Ya, nikah dengan orang yang seperti ini, orang yang baik akhlaknya. Karena nyaman hidup. Tiap hari kita ketemu, kalau nggak seru, kalau seru sama orang yang kurang baik akhlaknya, berat. Ya. Kemudian seorang laki-laki yang tahu bahwa Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kepada kamu untuk mereka. Laki yang paham bahwa rezeki keluarga melalui dirinya, sehingga dia akan cari rezeki yang halal. Karena dia tahu, Nabi pernah bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin anaru ahaqqu bih. Setiap daging yang tumbuh di lingkungan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Ya, kadang ujian berikutnya orang berumah tangga apa? Anak. Kalau anaknya ini dikasih rezeki yang nggak jelas, astagfirullahaladzim, ujian. Ya kalau anak nakal, ya anak yarta wayal ab namanya. Nggak ada anak-anak ya anak-anak pinter yang kalem, nggak ada. Tapi bukan berarti lantas harus kita bangga dengan kenakalannya, tidak. Rezeki yang halal itu akan merubah anak-anak menjadi anak yang baik. Dia akan memaksimalkan bagaimana memiliki rumah tangga yang baik dengan rezeki yang baik. Ya, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, mereka lebih berhak. Makanya dia cari yang halal. Nah, kalau sudah barang yang halal, rumah tangga dan keluarga kita itu punya cikal bakal kebaikan. Gampang masuk dakwah. Kenapa? Karena semuanya halal, semuanya baik. Tapi kalau enggak, bahaya. Ya, jangan sampai kita mengiyakan lamaran orang-orang yang mencari uang dengan cara yang haram. Karena enggak akan pernah yang namanya haram mendatangkan kebaikan. Ya, sudah namanya kaidahnya itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Kemudian betul-betul pasangan keanti ini adalah orang yang kenal Allah dengan benar. Sehingga suka ada yang menasihati dari ulama itu bahwa kalau kita mau dilamar oleh seseorang, perempuan yang dimaksud di sini, tanya sama yang mau ngelamar, ulama mana yang kamu kenal, tanya. Kamu betul mau ngelamar aku? Insya Allah. Serius? Insya Allah. Boleh tanya gak? Silakan. Ada gak ulama yang kamu kenal? Ulama kayaknya belum. Pulang. Mau berumah tangga gak kenal ulama. Akhirnya nanti kalau punya masalah curhatnya sama teman-teman tongkrongan, bukan sama ulama, betul? Kalau dia berilmu, kalau punya masalah, ulama yang didatengin. Kalau kita calon suami anti orang yang nggak kenal ulama, berumah tangga kan pasti ada masalah. Bohong nggak punya masalah. Kalau dia punya teman ulama, dia curhat sama ulama. Kalau dia nggak punya teman ulama, curhat sama anak underpass, betul? Masya Allah. Yang nggak jelas, suntuk amat lo bro. Bini kenapa? Kan baru nikah. Aduh ruwet banget, sama. Gue juga begitu.
Bokot aja, bokot apa sih baru bokot gitu ya. Kalau ulama kan nggak sabar ya. Memang disinilah cintamu diuji sama Allah. Kalau mulus-mulus aja nggak bisa ya, karena justru kadang-kadang kalau pasangan kita begini nih, ini yang membuat kita gampang istighfar. Rumah tangga kalau nggak ada istighfar kan nggak bagus, betul? Iya. Ana berumah tangga sama dia 2 tahun tat, 2 tahun tat. Bayangin tat, ogah cerita aja terus, bayangin. Selama 2 tahun istighfar mulu tat, cakep dong, masya Allah. Jangan dilepas, ya bagus tuh. Aduh tat, bener-bener tat, masya Allah. Ana pengen cari yang lain tat, capek istighfar mulu tat. Oh masya Allah. Dinikah lagi. Nah ini masya Allah nih tat, ini udah tahun ketiga tat, ana nggak pernah istighfar. Masalah baru lagi nggak pernah istighfar, gitu ya. Padahal dia ujian, orang diuji. Kalau ujian mendatangkan istighfar, ujian mendatangkan syukur, berarti kita orang yang berhasil diuji. Karena Allah uji, asiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Allah uji mereka. Allah uji. Apakah mereka mengira kalau mereka sudah diuji, mereka sudah beriman, mereka nggak diuji? Allah uji mereka. Ujian itu untuk mengetahui siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Jujur pengen berumah tangga, Allah uji. Kalau betul-betul pengen berumah tangga, pertahankan gimana pun caranya. Jangan dikit-dikit cerai. Ini sih gugur kewajiban sudah kalau begini. Ya, jangan. Ya, karena indah sekali rumah tangga tuh, indah sekali. Tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Tempat di mana kita bisa merasakan kemuliaan yang banyak. Iya. Ya, jadi dalam sekali loh. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, menikah. Kemampuan yang umum, yang luas. Bukan cuma ngayal, aku ingin menikah. Siapa juga pengen. Ya. Ada yang kasih ide kemarin, aku ingin menikah. Kenapa nggak pakai lagi tat belakangnya? Atu-atu. Ya. Ya. Yang lain aja belum. Ya, aku ingin menikah. Siapa juga pengen menikah. Loh, menikah halal kok. Ngapain berdosa tinggal ijab kabul datang ke pemiliknya susah amat. Kadang-kadang kita suka begitu. Setan menghiasi yang haram jadi indah. Ini yang salah. Ini yang salah. Ini nggak diperbolehkan dalam Islam. Masya Allah. Ya, jadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Yang Nabi mengatakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Bagaimana mendatangkan berkah? Ya tentu rumah tangga yang paginya hidup. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Suami yang mengerti bahwa keindahan hidup itu di awal pada pagi hari. Pagi sudah mandi rapi, sudah siap untuk sholat subuh, dibiasakan. Nanti pengikutnya semua rumahnya sama begitu. Ya, jadi betul-betul matang lah, memang betul-betul siap. Maka kalau boleh disarankan, kalau Anda ingin menikah, belajar untuk bisa berumah. Orang laki jangan kalah sama mayit. Mayit aja punya 2 kali 1, kita ngontrak seumur umur, masya Allah ya. Harus semangat, berani untuk membuktikan. Nah kalau sudah mampu begitu, demi Allah. Kemudian ingat, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sebesar apapun nilai uang yang kau miliki pada gaji mingguan, bulan atau harian kalian, demi Allah, jangan pernah nomor 2kan orang tua kalian. Ibumu, ayahmu, masya Allah. Dan seorang perempuan, tekankan itu. Sehingga kalau suami suntuk, lelah, kerjaannya berantakan, katakan sama dia, temui orang tuamu. Mintalah dibalur dengan doa. Atau ziarahi makam orang tuamu. Doakanlah mereka. Supportnya seperti itu. Atau temuilah tante kamu, om kamu, itu orang tua kamu. Harap berkah dari mereka, masya Allah. Kalau bisa seperti itu, bismillah. Ya, faliyatazawwaj, nikah buru-buru, jangan ditunda-tunda. Ya, wallahu musta'an.